Sebelum gue masuk ke topik utama yang akan gue bahas di video ini, gue mau mulai dulu dari suatu cerita sebagai konteks. Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang kerjaannya itu ngebalain domba. Desanya cukup tenang dan anak ini udah bekerja sebagai gembala itu udah cukup lama. Dan dia udah dipercaya sama bosnya untuk melakukan pekerjaan ini sendiri. Dan ketika bosnya lagi ada di kota dan dia melakukan pekerjaan ini sendiri, di padang rumput itu akhirnya dia ngerasa bosen. Karena dia cuma ngedengerin dan ngeliatin domba itu pada ngerumput. Dan ya domba itu tugasnya memang ya apa sih? Ya udah pasti melakukan apa yang domba lakukan. Merumput, embe, ya santai-santai. Dan ketika dia merasa bosan itu, dia kepikiran untuk melakukan suatu prank, yaitu dengan bilang kalau domba-dombanya ini akan diserang sama gerombolan serigala. Dan dia pun akhirnya pergi ke kota dan menceritakan hal itu ke semua bos-bosnya yang mempekerjakan dia. Dan ketika bos-bosnya mendengar hal itu, mereka langsung ke padang, mereka langsung ngebawa senjata untuk siap mengusir serigala-serigala itu supaya domba-dombanya nggak mati. Dan ketika mereka sampai ke padang itu, yang mereka temuin hanyalah anak itu yang lagi ketawa di tengah-tengah padang bersama segerombolan kawanan domba yang nggak kenapa-napa, yang cuma ngerumput doang dan embe-embe doang. Tentunya bos-bosnya ini pada kesel dan pada bingung kenapa anak ini melakukan hal itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka cuma bisa menegur anak itu dan kembali bekerja dan balik lagi ke kota. Di hari kedua, hal ini terjadi lagi. Si anak ngasih tahu ke bos-bosnya lagi ini yang ada di kota, dan dia ngasih tahu lagi kalau gerombolan serigala akan menyerang domba-dombanya itu. Dan sama dengan apa yang terjadi di hari pertama, para pemiliknya ini pada langsung ngambil senjata dan langsung ke padang itu untuk mengecek domba-dombanya apakah ada serigala yang menyerang domba-domba mereka. Tapi lagi-lagi apa yang mereka temuin hanyalah anak itu dengan berguling-guling di tengah padang yang ketawa-ketawa dan domba-dombanya yang lagi ngerumput dan embe-embe doang sama seperti hari pertama. Hal ini terus berlangsung selama beberapa hari dengan jokes yang sama, dengan prank yang sama, dan walaupun sebagian udah pada sadar kalau ini cuma prank doang dan akhirnya mereka menolak untuk ikut pergi ke Padang, tapi tetap sebagian orang mau nggak mau merasa insecure dan akhirnya tetap pergi ke Padang untuk mengecek. Dan setiap kali mereka terjebak dengan prank dari anak ini. Sampai akhirnya datanglah suatu hari di mana anak ini benar-benar ngelihat gerombolan serigala yang udah nyelinap di hutan dan siap untuk menerkam domba-domba para bos-bosnya ini. Dan di situ dia panik dan langsung mendatangi bos-bosnya itu sambil teriak-teriak di tengah kota kalau ada serigala yang siap untuk menyerang domba-domba mereka. Dan apa yang terjadi? Sayangnya para bos-bosnya ini udah pada tahu kalau itu cuma ngeprank doang. Dan kali ini mereka malas untuk menanggapi prank dari anak itu. Anak ini udah mohon-mohon untuk percaya sama dia, tapi nggak ada yang percaya dan nggak ada yang mau pergi ke Padang. Sampai akhirnya anak ini terpaksa harus balik ke Padang untuk ngecek dan menjaga domba-dombanya sendirian, dan akhirnya domba-dombanya pada meninggal semua. Dan di beberapa versi dari cerita ini, bahkan anaknya pun juga ikut meninggal karena dia diterkam sama gerombolan serigala itu. Dari cerita ini, ada kemiripan sama satu orang presiden Amerika yang bernama Donald Trump. Dia berjanji kalau dia akan menyelesaikan gencatan senjata antara Israel dengan Iran. Dia udah ngomong itu berkali-kali di depan kamera, di depan media, di depan televisi. Dia pernah bilang kalau ceasefire-nya itu awal-awal ada di 2 minggu, terus berlanjut ke berapa bulan, terus pernah juga bilang ceasefire-nya berlangsung selama tanpa batas waktu, sampai ini yang terakhir pun juga ceasefire-nya akan berlanjut selama 60 hari. Dan hal ini ngebuat credibility dari pernyataan ini nggak bisa dipercaya lagi.
Bagi sebagian orang, termasuk gue udah tahu kalau hal ini tidak segampang itu untuk bisa menyelesaikan gencatan senjata, apalagi Amerika harus berusaha untuk mengontrol Israel supaya dia nggak violate the ceasefire agreement, yang artinya dia nggak boleh nyerang Lebanon. Dan dengan bangganya, Presiden Trump ngomong seperti ini di dalam interviewnya bersama Axios. Excuse me just one second. If it weren't for Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated. Your relationship with Netanyahu's It's good, but we have to keep him a little bit sane. Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon? Yeah, Eh, I will be. I mean, How? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say. President Donald Trump celebrated the start of an extended ceasefire with Iran by signing the Memorandum of Understanding while having dinner with French President Emmanuel Macron. I let him know. I said, look, if you don't adhere to the agreement, I don't want to do that, but we're going to bomb the hell out of you. And I don't think that they're going to veer from the agreement. Di mana di dalam Memorandum of Understanding atau MOU terbarunya yang berisikan 14 poin yang bakal ditandatanganin dan udah ditandatanganin sama Amerika dan juga katanya udah ditandatanganin sama Iran juga. Di situ tertulis sebagai salah satu kondisinya adalah Lebanon nggak boleh diserang dan pasukan-pasukan yang ada di Lebanon harus angkat kaki dari Lebanon. Dan sebagai Presiden Amerika Serikat dan sebagai penulis buku yang terkenal ya, yaitu Art of the Deal, Donald Trump dengan bangganya bilang kalau dia itu bisa mengontrol Israel, bisa mengontrol Bibi Netanyahu supaya nggak nyerang Lebanon. Dia pastiin kalau ceasefire ini akan berjalan dengan lancar dan apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu semua, kalau Israel itu menyabotase deal ini, ceasefire ini, dengan menyerang Lebanon lagi. Otomatis Iran yang melihat hal ini langsung terminate ceasefire conditionnya dan langsung nutup lagi Selat Hormuz. Tentunya alasan dari Israel untuk nyerang Lebanon juga katanya karena Hezbollah itu nyerang duluan. Jadi karena Hezbollahnya nyerang duluan dan Hezbollah itu adalah proksi dari Iran ya. Jadinya Israel menganggap itu legal untuk menyerang Hezbollah karena mereka melakukan itu tuh sebagai self defense, sebagai aksi bela diri. Makanya dia nyerang Lebanon. Yang sebenarnya itu juga menjadi rencananya Israel dari nyerang Lebanon di bagian selatan ini, dia bisa mendapat akses untuk nyerang kota Beirut. Di sini mereka bilang kalau mereka menyerang tempat-tempat persembunyian dan juga tempat militer dari Hezbollah. Tapi collateral damage-nya banyak warga sipil di Lebanon yang harus meninggal karena serangan dari Israel ini. Dan karena penyerangan ini, akhirnya Selat Hormuznya juga ditutup dan Iran menolak untuk datang ke Swiss untuk melanjutkan pembicaraan tentang ceasefire agreement ini. Dan di sini, Iran menyalahkan Amerika karena tidak bisa mengontrol aksi dari Israel yang sebenarnya udah dijanjiin sama Donald Trump juga dan dijanjiin sama Amerika. Dan ini merupakan hal yang wajar kalau menurut gue pribadi, karena Israel pasti akan mencari cara untuk menyabotase supaya perang ini tetap lanjut. Karena emang tujuan dari Israel itu supaya ngebuat Amerika itu tetap terjebak di dalam perang yang seperti ini. Nggak bisa keluar dari perang ini. Dan Donald Trump pun juga sebenarnya tahu kalau dia tuh udah harus keluar dari perang ini, tapi gimana caranya ya? Caranya ya untuk melakukan ceasefire dengan Iran. Tapi sayangnya tidak segampang itu karena Israel melakukan sabotase seperti ini lagi. Jadi walaupun berkali-kali, dan berkali-kali pun juga Donald Trump juga bilang kalau dia itu bisa mengontrol Israel, padahal yang terjadi adalah kebalikannya. Selama Israel mempunyai agenda sendiri yang mereka sembunyikan dari Amerika, perang ini akan terus berlanjut dan ceasefire agreement itu hanyalah sebuah narasi
supaya market nggak panik dan supaya untuk menjaga harga oil lebih stabil, ya, ataupun juga membuka Selat Hormuz seenggaknya selama beberapa hari supaya stok pasokan minyak itu bisa jalan lagi setidaknya sementara. Jadi menurut gue ini adalah solusi sementara dan bukan solusi final. Walaupun dari isi MOU yang diberikan Amerika kepada Iran, itu dengan jelas bilang kalau Amerika tuh sebenarnya udah kalah dan dia tuh mau memenuhi semua permintaan dari Iran. Mulai dari Amerika itu setuju kalau dia itu harus stop dan harus berusaha untuk mengontrol Israel untuk tidak menyerang Lebanon, dan harus menarik semua pasukannya dari Lebanon. Artinya harus angkat kaki dari Lebanon. Itu yang pertama. Yang kedua, Amerika itu akan mengakui kalau Iran itu adalah sebuah negara yang berdaulat yang mempunyai hak untuk mengatur rakyatnya sendiri. Ini sangat berbeda dengan apa yang dinarasikan sebelumnya kalau Iran itu adalah grup teror yang ngontrol populasi rakyatnya dengan tangan besi. Dan bahkan kalau di sana itu ketahuan orang gay, ya mungkin gay itu akan dibunuh. Dan ya itu bukan urusan kita lagi, dan sekarang Iran itu adalah negara yang berdaulat dan mereka punya hak untuk mengatur negaranya sendiri. Jadi bukan urusan kita lagi. Terus Amerika juga setuju kalau dia itu akan melepas blokade kapalnya dan meninggalkan Selat Hormuz. Dan bahkan Amerika itu setuju untuk memberikan 300 billion, yang artinya 300 miliar US dollar untuk restrukturisasi pembangunan dari bangunan-bangunan Iran yang diserang sama Amerika. Artinya Amerika akan ngebantu Iran buat ngebangun bangunan-bangunan yang udah dihancurin sama Amerika dan Israel karena akibat dari perang ini. Dan Amerika juga bakal janji kalau dia itu akan mengangkat sanksi-sanksi yang waktu itu dikenain ke Iran, yang artinya Amerika akan mengangkat embargo dari Iran dan Iran nanti bisa jualan lagi ke negara-negara lain, bisa melakukan ekspor dengan bebas maksudnya. Dan ini semua tuh poin-poin yang diberikan Amerika ini tuh bener-bener nguntungin Iran banget, dan sejujurnya nggak ada untungnya buat Amerika. Tapi walaupun dengan memorandum yang udah dibuat sedemikian rupa ini dan bener-bener Amerika dan Presiden Trump ibaratnya ya, itu mau ngalah dan mau udah menyelesaikan perang ini, tetap aja Israel menyabotase hal ini dengan langsung menyerang Lebanon. Sehingga mau nggak mau Amerika sebagai negara adik kuasa yang nggak mau juga kehilangan muka gitu ya, dia juga harus mendukung Israel. Tetap Israel adalah partnernya di Timur Tengah. Dan kalau sampai Amerika terpaksa harus keluar dari Timur Tengah, siapa yang nantinya akan menjaga para negara-negara GCC seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, negara-negara aliansi dari Amerika yang menjaga stabilitas harga petrodolar. Yang ada petrodolar akan terancam stabilitasnya dan akan bisa digantikan sama negara lain seperti BRICS country kayak Cina, Rusia. Karena pada saat ini pun minyak bumi yang dibeli sama Cina sama Rusia pun itu juga dibayarnya bukan pakai US dollar, tapi dijual Iran ke Cina sama Rusia itu pakai yuan. Jadi dolar itu bisa kehilangan kekuatannya. Jadi wajar aja kalau Amerika itu berusaha mati-matian untuk keluar dari perang ini, tapi dia pun juga nggak bisa langsung keluar begitu aja dan ninggalin Israel. Karena Israel di sini perannya adalah sebagai proksinya dari Amerika di Timur Tengah. Makanya Amerika terus-menerus suplai senjata ke Israel dan menjadikan Israel itu top dog di Timur Tengah. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika perang ini terus berlanjut. Ketika perang ini terus berlanjut, apa yang terjadi dengan cadangan minyak bumi dari masing-masing negara di dunia ini? Kalau kita lihat di Amerika aja, Amerika memang punya cadangan minyak yang besar, tapi tetap nggak bisa dipakai semuanya dan tetap harus dijaga dengan baik. Makanya harga bensin di Amerika saat ini untuk oktan 93
itu harganya $6. Walaupun harga itu terkesan masih make sense dan mari kita coba bandingkan dengan yang di Indonesia. Kalau kita anggap aja di Indonesia, harganya itu sekarang kalau Pertamax 16.000. Dan mari kita bandingkan kalau kendaraan yang dipakai itu adalah sebuah mobil yang pengisiannya mungkin 1 minggu itu mencapai sekitar kalau full tank itu Rp300.000 full pakai Pertamax. Dan kalau misalnya dikali 4 artinya sebulan itu udah 1,2 juta. Dengan gaji rata-rata orang Indonesia, gue anggap di UMR itu di angka 3,5 juta, gue pakai angka konservatif aja. 3,5 juta sama 1,2 juta. Artinya biaya bahan bakar itu udah mengambil porsi 30% dari penghasilan bulanan dari seseorang di Indonesia ini. Nah, apa perbandingannya dengan Amerika? Di Amerika itu harganya itu $6 per liter. Jadi kalau misalnya kita anggap rata-rata mobil itu diisi 20 liter, jadi 20 liter dikali $6 artinya $120 sekali isi. Dan kita kalikan 4 supaya kita dapat biaya per bulannya, yaitu di angka $480. Dengan gaji rata-rata low income yang ada di US itu kita anggap di angka $2.000, artinya $480 dan $2.000 itu sudah hampir mencapai 25% dari gajinya. Memang harganya lebih mahal lagi. Tapi yang perlu kita ingat, di Indonesia itu populasi pengendara motornya itu lebih banyak daripada populasi mobilnya. Sehingga kalau misalnya populasi pengendara motor, mereka masih bisa menggunakan Pertalite yang disubsidi sama pemerintah. Walaupun yang kemarin-kemarin itu gara-gara Pertamax itu naik, orang-orang yang Pertamax itu malah jadi FOMO dan ikut ngantri Pertalite. Yang sebenarnya kalau supply dari Pertalite-nya habis juga malah nyusahin orang-orang yang kelas bawah untuk terpaksa ngisi Pertamax juga. Jadi itu menurut gue nggak logis juga sih actionnya. Tapi balik lagi ke masalah perang ini, yang terus-menerus menyebabkan krisis ini terus terjadi dan apa yang bakal terjadi nantinya sama cadangan minyak bumi Indonesia kalau ini perang terus-menerus terjadi. Sedangkan apa yang secara geopolitik ini terjadi, itu tidak mungkin perang ini diselesaikan dengan cara cepat. Apalagi dengan narasi yang dibuat-buat untuk sengaja mainin harga saham di market, harga Bitcoin di market, menenangkan para pasar ya supaya harganya itu nggak langsung turun dan menuju ke arah depresi yang benar-benar parah dan membuat kestabilan ekonomi dunia ini jadi kacau. Makanya Amerika pun yaitu Trump juga menggunakan cara ini supaya untuk menenangkan pasar sebenarnya. Tapi sampai kapan hal ini terus bisa berlanjut? Dan apakah pasar itu akan merespon ceasefire selanjutnya itu dengan positif? Atau Trump ini malah dilihat sebagai ceasefire bluffing doang? Jadi saat ini kita cuma bisa pantengin apa langkah Amerika selanjutnya dan apa langkah Donald Trump selanjutnya. Dan kayaknya juga Trump lagi under a lot of pressure, jadi dia bahkan nyerang sekutunya sendiri, yaitu Italia. Ini gue nggak tahu apakah ini cuma bentuk pengalihan isu aja, tapi ngapain pada saat genting seperti ini, di mana Amerika sendiri itu juga butuh support, tapi dia malah menyerang negara sekutunya sendiri kayak Italia gitu. Jadi baru-baru ini Trump menyerang Perdana Menteri dari Italia yaitu Giorgia Meloni yang sebenarnya udah dikenal juga cukup lama sebagai sekutunya Trump dan pendukung MAGA sebenarnya. Tapi dia menuduh Giorgia Meloni ini pengen foto bareng dia di acara G7. Padahal Italia sendiri dan negara-negara NATO itu nggak ada yang ngebantuin Amerika pada saat mereka nyerang Iran. Tapi ketika Amerika katanya mau ceasefire sama Iran, mereka NATO ini malah ngedeketin Amerika lagi dan berusaha menjilat Trump lah ibaratnya. Dan ketika Trump ngepost itu di Truth Socialnya, Giorgia Meloni ini langsung menanggapi, yaitu bilang kalau itu hal yang salah dan dia tuh udah minta maaf
karena tidak bisa memiliki visi yang sama untuk menyerang Iran. Dan ini tuh cuma kebohongan yang diberikan sama Trump ya untuk menjelek-jelekan NATO aja dan menjelek-jelekan Italia. Sayang banget padahal mereka ini sebenarnya sekutu. Tapi di saat-saat seperti ini, gue nggak tahu juga apa langkah Trump untuk menyerang sekutunya sendiri. Udah kakek-kakek juga, gue mungkin nggak tahu, udah lagi tantrum aja. Tapi menurut gue ini adalah langkah yang tidak bijak karena ngapain juga lu cari musuh ketika lu butuh bantuan. Jadinya gue tidak mengerti kenapa Amerika melakukan hal ini. Nggak cuma itu, tapi Israel juga kena ya. Dia sempat bilang kalau di dalam interviewnya di sini, I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement, there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side and, it was in Beirut. I did not like that. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. And he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for, he's done. If Israel can't do the job without killing everyone else, Syria will do the job. dia bilang katanya Syria kayaknya bakal ngelakuin pekerjaan yang lebih baik untuk mengurus Hezbollah. Ini pernyataan yang gila banget karena Syria itu, kalau kalian pernah ngikutin beritanya, itu tuh afiliasinya dengan Al-Qaeda yang melakukan penyerangan ke 9/11 di Amerika. Sedangkan di pernyataan Trump ini bilang, mendingan Syria aja yang ngusir Hezbollah, yang ngurusin Hezbollah dari Timur Tengah. Mereka pasti bisa kerjain ini lebih baik kok. Gue punya respect yang baik kepada Syria sekarang. Itu gila banget sih. Dulunya melakukan aksi teror di Amerika, sekarang kayak dianggap lebih reliable daripada sekutunya sendiri, Israel. Tapi abis itu dia bilang kalau Iran gak mau tanda tangan MOU ini, Amerika bakal nyerang Iran lagi, lebih parah lagi. Balik lagi aja kayak dulu lagi situasinya. Dan sekarang yang lebih parahnya lagi, Menteri Israel yang namanya Ben-Gvir itu baru aja bilang kalau Lebanon itu merupakan target militer yang sah untuk Israel buat dibom. Artinya, warga-warga sipil yang nggak bersalah yang ada tinggal di Lebanon itu sah juga jadi target mereka. Ironis banget ya. Ini pernyataan datang dari bangsa yang dulunya itu pernah jadi korban ethnic cleansing. Dan sekarang yang mereka lakukan tuh nggak jauh beda sama apa yang Adolf Hitler lakukan sama mereka dulu. Ya banyak doa aja lah